produktivitas pertanian merupakan langkah kunci untuk mewujudkan swasembada pangan. Dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti penggunaan varietas unggul, penerapan teknik tanam yang tepat, manajemen air yang baik, pemupukan yang sesuai, dan pengendalian hama penyakit secara terpadu. Bapak Suyoto, petani sukses Desa Karangwagi, Kecamatan Trangkil, telah membuktikannya. Produktivitas padinya bisa mencapai 10 ton per hektar. Kami selaku Kepala Desa Karangwagi, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Alhamdulillah, Desa Karangwagi yang terletak di sisi timur lereng Muria mempunyai wilayah lingkup desa hampir 200 hektar, yang mana mayoritas wilayah kami merupakan lahan pertanian sawah. Bahkan di dalam pengukuran untuk wilayah pertanian sawah berkisar 137 hektar lebih. Keadaan ini membawa mayoritas warga kami menjadi petani. Kaitannya tentang kegiatan pertanian, kami menyampaikan terima kasih sekali kepada pemerintah dengan adanya perhatian positif terhadap kalangan petani, dengan terbukti adanya program pembelian gabah, penyerapan gabah, sergap oleh Bulog. Alhamdulillah, pada masa panen periode MT1 ini, Bulog bisa membantu warga petani dengan membeli gabah kering panen ya, di harga 6.500 per hektar. Ini merupakan hal yang sangat dirasakan membantu kepada kaum petani desa kami khususnya, dan saya yakin akan dirasakan hal yang serupa di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu dilaksanakan panen raya oleh Bapak Bupati Pati, Bapak Haji Sudewo STMT, dan juga dihadiri unsur Forkompinda. Alhamdulillah, wilayah Karangwagi ini menunjukkan hasil yang cukup potensial, karena sesuai dengan hitungan 1 hektar area tanah ini memperoleh hasil panen di kisaran 10 ton, bahkan ada yang lebih. Dan ini dalam catatan sejarah di dunia pertanian merupakan hal yang positif, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan pengembangan teknis, cara, dan sebagainya untuk di desa dan daerah lain, khususnya di Kabupaten Pati. Bapak Suyoto bisa bercerita tentang pengalamannya selama berusaha tani sampai bisa mendapatkan produksi 10 ton per hektarnya. Itu bagaimana Pak ceritanya? Dulu memang kerjaan saya petani dan tani. Lambat laun pikiran kami berubah, bagaimana cara bisa mengubah nasib, karena menjadi seorang petani itu harus punya modal dan pengalaman. Dan di situ saya berpikir, walaupun itu ala kadarnya, kita bisa berusaha untuk bangkit dan bisa bertani. Nah, bertani ini beberapa kali saya mengalami kegagalan, dan di situ saya kepingin untuk merubah bagaimana ini kegagalan bisa berhasil. Dan di desa kami dulu ada semacam sekolah di lapangan, sekolah tani SLPHT, yang saat itu digencar-gencarkan oleh pemerintah. Saya mengikuti sekolah SLPHT itu, dan alhamdulillah waktu itu juga kami kepingin studi tour di Jawa Barat, itu di Sukaramandi.
Nah, di situ dijembatani oleh Bapak Kepala Desa juga koordinator kita bisa terkabul ke sana. Di sana kita menimba ilmu di sana. Lambat laun kita pengalaman kita bersekolah di sana pembuatan hasil dan kita bisa kami menggunakan sistem yang ada di sana. Otomatis pengalaman saya di sana itu memang sangat berpengaruh sekali, berbeda dengan teknologi yang ada di desa kami karena teknologi di sana bisa jauh. Yang di desa kami itu adalah teknologi yang sudah kuno ya. Sekarang saya setelah dari sana itu menggunakan teknologi yang diajarkan di sana. Berarti studi ditiru ya Pak? Ya, Berarti di Desa Karangwagi bersama kelompok taninya ini dipelopori oleh kepala desa, belajar di Subang ya, Jawa Barat ya. Nah, berarti belajar di Subang tentunya untuk menimba ilmu cara menanam padi yang benar di Subang itu ditiru oleh Bapak Suyoto khususnya dan teman-teman kelompok tani yang ada di Desa Karangwagi. Ya, Nah, setelah mempelajari di sana Pak tahun 2010 ya? Nah, 2010 ya. Berarti sampai sekarang sudah diterapkan selama kurang lebih sekitar 25 tahun. 15 tahun ya. Nah, 15 tahun sudah diterapkan. Langkah awal budidaya padi Bapak Suyoto. Pak, ini kok tanahnya belum diolah ya Pak ya? Ini nganu Bu, apa namanya, antri untuk ini biar tumbuh dulu, nanti kalau sudah tumbuh akan segera. Kira-kira berapa hari setelah tumbuh Pak? 3 atau 4 hari. 3-4 Ya. atau 4 hari ya Pak ya? Setelah itu langsung traktor jalan ya Pak Ya, ya? jalan. Nah, Ini ini sudah udah antri siap, nih udah traktornya. siap traktornya. Menunggu ini ya, Iya, biar udah tumbuh dulu. siap traktor. Di traktor ya, traktor agar sisa jeraminya itu tercampur dengan tanah dan cepat membusuk. Oh iya, ya pertama itu yang kedua biarlah hama-hama yang tersisa di situ. Ya. Kan kalau memang ada Memutus orang, siklus hama yang ada di situ pada saat pengolahan bisa mati. ya, Ya. Berarti gini ya Pak ya, dengan itu tadi dilebur semua, berarti keuntungannya pertama ini jerami yang Mempercepat pembusukan ya, jerami, mempercepat pembusukan jerami. Terus Kedua. yang kedua, memutus siklus hama yang masih ada sisa di situ. Terus yang ketiga juga yang seterusnya ini untuk gabah yang dulunya menumbuhkan sisa gabah yang tercecer di lahan. Sekarang pakai kombin ya Pak Pakai ya? kombin, menumbuhkan agar tidak pada nanti pada saat tanam itu tumbuh bareng sama ya. Ya. Ya, mungkin ada yang lainnya Pak. ya di situ kalau sudah ini jerami sudah habis kan tumbuh lagi tuh gulma. Itu gulma sama benih yang tersisa bibit padi itu berapa hari Pak setelah itu? 1 minggu? Kalau itu dilebak mungkin itu nganu, kalau di sini pengalaman ya, Iya. 1 minggu Iya. Sudah tumbuh berarti ya? Berarti antara gulma rumput sama keceran Gabah. sisa gabah tadi, jodel namanya kalau di sini ya, itu tumbuh 1 minggu berarti menumbuhkan itu kan Pak. Nah setelah itu tumbuh Pak, setelah ditator setelah tumbuh bagaimana? setelah kita akan tanam itu nanti kan akan dilebak kembali. Ya, diolah lagi yang kedua. Ya, kalau sebelumnya diolah kembali terus sifatnya di pestis, Herbisida, nah disemprot dengan menggunakan herbisida yang kontak. Nah
yang kontak artinya gini Mbak. Ya. Untuk herbisida itu kan ada kontak yang sistemik. Nah, kalau kontak itu kita nyemprot kena Gulmanya. yang sasaran yang kita berantas, itu berarti artinya setelah itu 1 jam 2 jam sudah kelihatan ya Pak. Kelihatan. Nah, itu yang kontak. Nanti 2-3 hari langsung kita traktor kembali. Nah, berarti 2-3 hari traktor kembali ya Pak. Setelah itu mati ya Pak ya? Iya. Gulmanya. Tapi kalau sudah traktor jangan segera cepat ditanami, jangan. Kan ada residu Berarti dari menunggu lagi. herbisidanya. 1 atau 2 hari, 3 atau 2 atau 3 hari. Jangan sampai ini di traktor besok ditanami. Nah, berarti ini Pak Yoto ini memang sudah memperlakukan secara benar ya Mbak ya, artinya pengolahan Tanah dengan secara tepat. sempurna. Iya, secara Tanah sempurna. Karena untuk mengolah tanah itu juga memerlukan proses ya, Mbak. Proses pembusukan jerami. Tidak seketika terus ditanam nanti akan mengganggu tanahnya. Saat ini kita berada di lahan Pak Suyoto. Ini Pak Suyoto tadi baru menebarkan benih. Ini setelah berapa hari Pak benihnya ditanam? Setelah berapa hari setelah sebar ini Pak ditanam? Ini kira-kira nanti jangan sampai 20 hari. Nanti kalau Di bawah 20 di bawah hari. Pak, 20 hari, kalau memang benar-benar sudah siap, punya sehat, nanti segera ditanam. Ini di persemen ini dilakukan pengendalian juga enggak Pak? Pengendalian hama Pak? Ya secara kita ngamati kalau memang ada hama ya segera cepat ditanam. Kalau tanam itu wiwir atau tombol Pak? Gini Bu, kalau tanaman padi kalau dibuat tombol boleh banyak. Berarti satu lubang atau satu tangkep itu berapa Pak? Kira-kira jangan sampai lebih dari 4. Oh, berarti Misalkan, di bawah 4 ya Pak ya? Biar nanti anakannya banyak. Kalau tombol nanti kan tumbuhnya kan ibunya saja, nggak beranak. Anaknya kurang ya Pak Ya, ya? anaknya kurang. Kan tanaman padi ini kalau malainya membutuhkan kesati kan harus anakan ya. Oh, anaknya ya Pak ya? Bukan induknya ya? Kalau induknya ya Hmm, yang kecil-kecil. kecil-kecil. Malainya untuk nanti perkembangan padinya, Dan gabahnya pun gabah yang kalau- produktif ya Pak ya, ya? Bu. Ya. Berarti tanamnya itu satu tancap pokoknya di bawah 4 nih Pak? Iya. Di bawah 4. Misalkan 3 bulan Ya. sudah. Terus kalau daerah endemis itu Pak, keong Pak? Ya gini, di sini kan masih banyak ini ya musuh alami. Ini kan untuk Karawati sendiri kan Iya. ada ternak kita itu. Ya, Itu sangat membantu kami untuk memberantas tiong itu. Iya, simbiosis mutualisme ya Pak ya? Ya, Oh, betul. iya. Dan tiong hanya sebagian saja. Di sini ya Pak, bukan endemis tiong ya. Ya, Karena ada tadi, ada bebek itu ya yang petik. Untuk tahapan budidaya selanjutnya di video kami berikutnya ya. Terima kasih. BPP Kecamatan Trangkil 10 ton bisa.